Ekonomi kita ini sebenarnya lagi baik-baik saja, atau cuma sedang memakai kosmetik yang terlalu tebal supaya kelihatan cantik di depan kamera? Kita sering bangga lihat angka pertumbuhan ekonomi yang katanya stabil di atas 5%. Tapi di saat yang sama, ada alarm keras yang bunyi dari lembaga rating internasional semacam MSCI yang justru kasih hukuman berupa downgrade untuk pasar modal kita. Fenomena ini bukan cuma soal angka di layar saham, tapi soal kejujuran kita dalam melihat realitas di pasar tradisional sampai isi dompet masyarakat kelas menengah yang makin hari makin tipis karena tabungannya terus tergerus. Kalau kita terus-terusan merayakan indeks saham yang tembus 9.000, tanpa sadar kalau itu cuma ditopang oleh saham-saham gorengan yang rasionya sudah tidak masuk akal, kita sebenarnya lagi bangun istana pasir di pinggir pantai yang sebentar lagi kena ombak besar. Gue mau ajak kalian buat melihat lebih dalam, melampaui euforia harian, tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik fiscal crack atau retakan fiskal yang mungkin selama ini coba ditutup-tutupi dengan narasi manis pemerintah. Banyak orang bilang kalau investor asing itu jahat karena mereka menarik uangnya keluar. Tapi jujur saja, uang itu tidak punya kewarganegaraan dan tidak kenal loyalitas. Uang cuma tahu satu hal, di mana dia bisa tumbuh dan di mana dia merasa terancam. Ketika para pemain besar ini mulai kabur, itu bukan karena konspirasi, tapi karena mereka melihat resiko yang sudah tidak bisa diukur lagi, atau yang biasa disebut uncertainty. Bayangkan saja, kita sedang berlayar di perairan yang tidak ada petanya, dengan beban anggaran yang makin berat gara-gara program-program mercusuar yang biayanya ratusan triliun, tapi efektivitasnya masih jadi tanda tanya besar. Salah satunya soal anggaran makan bergizi gratis yang menelan biaya 328 triliun rupiah, tapi kalau kita hitung secara rasional dan jujur untuk daerah tertinggal saja, mungkin cuma butuh sekitar 10 triliun rupiah. Selisih angka yang luar biasa besar ini akhirnya menciptakan lubang di kantong negara yang bikin kita harus terus-terusan gali lubang tutup lubang pakai utang baru. Kita juga harus bicara soal integritas di pasar modal kita yang sudah kayak monkey business. Kalian tahu kan ceritanya? Ada orang datang ke desa yang banyak monyetnya, dia beli monyet dengan harga murah, lalu besoknya dia datang lagi dan beli dengan harga lebih mahal sampai warga desa ikut-ikutan beli monyet karena berharap harganya naik terus. Pas harganya sudah di puncak, si pembeli tadi hilang dan warga desa cuma pegang monyet yang sebenarnya tidak ada harganya. Mirip sekali dengan tren batu akik, gelombang cinta, sampai kripto dan NFT beberapa waktu lalu. Dan sekarang pola yang sama sedang terjadi di beberapa saham tertentu di bursa kita. Otoritas jasa keuangan kita seolah tutup mata melihat saham yang perputaran publiknya cuma 5%, tapi harganya bisa melambung tinggi gara-gara dimainkan oleh sekelompok orang yang sama. Ini bukan investasi namanya, ini perampokan halus terhadap investor retail yang cuma bermodal semangat tanpa pengetahuan yang mumpuni. Sarkasnya, kita ini seringkali terjebak dalam fase penyangkalan atau denial yang akut. Setiap kali ada berita buruk atau rating turun, pejabat kita pasti bilang kalau fundamental kita masih kuat dan menyalahkan faktor global. Padahal akar masalahnya ada di dalam rumah kita sendiri. Birokrasi yang korup, regulasi yang berubah-ubah kayak cuaca, dan matinya kepakaran karena posisi menteri seringkali cuma jadi hadiah balas jasa politik, bukan berdasarkan kompetensi. Kita rindu zaman di mana para ahli atau mafia Berkeley benar-benar didengar suaranya untuk menyelamatkan ekonomi, bukan malah melemahkan pendapat pakar demi menjaga citra penguasa. Kalau kita tidak segera putar arah dari jalan yang salah ini, jangan kaget kalau suatu saat nanti kita bangun tidur dan melihat nilai tukar rupiah sudah terbang ke angka 20.000 per dolar Amerika karena kemampuan kita membayar utang sudah tidak sanggup lagi menahan beban. Masalah kita itu bukan cuma soal ekonomi, tapi soal integritas institusi. Kita ini kayak lagi naik kapal besar yang nahkodanya dipilih bukan karena dia jago baca arah angin atau paham navigasi, tapi karena dia punya banyak pengikut atau karena dia bagi-bagi logistik pas pemilihan nahkoda. Akhirnya apa? Pas kita masuk ke uncharted water, ke perairan yang belum pernah kita lewati dan penuh badai geopolitik, si nahkoda ini bingung. Pakar-pakar yang beneran ngerti navigasi justru disingkirkan karena dianggap terlalu berisik atau nggak sejalan. Kita lebih suka dengerin Nina Bobo yang bilang, semua akan baik-baik saja, daripada dengerin suara alarm yang bilang, awas, di depan ada karang. Coba kita lihat soal anggaran. Mengalokasikan ratusan triliun rupiah buat satu program mercusuar, itu keputusan yang ngeri-ngeri sedap. Oke, niatnya mungkin baik, kasih gizi buat anak-anak. Tapi kalau eksekusinya nggak transparan dan hitung-hitungannya nggak masuk logika ekonomi, yang ada malah jadi lubang hitam buat anggaran negara. Kita ini negara yang masih punya banyak banget PR di infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Memaksakan pengeluaran sebesar itu di tengah pendapatan pajak yang sering nggak capai target, itu ibarat lo maksa cicil mobil mewah, padahal buat makan sehari-hari aja lo masih ngandelin pinjol. Akhirnya, buat nutupin itu semua, pemerintah terpaksa jualan surat utang dengan bunga tinggi biar asing mau beli. Tapi ingat, asing itu nggak bodoh.
Begitu mereka lihat resiko kita makin tinggi dan fiskal crack atau retakan fiskal itu makin lebar, mereka bakal cabut massal. Dan kalau itu terjadi, rupiah kita bakal babak belur, inflasi naik, dan yang paling menderita ya rakyat kecil lagi. Gue nggak mau nakut-nakutin, tapi gue mau kita realistis. Jangan jadi investor yang cuma modal katanya atau FOMO. Di pasar modal yang lagi nggak sehat ini, jangan serakah. Kalau lu nggak punya akses ke informasi ring 1 atau tim riset yang canggih, mending lu main aman. Simpan tenaga, simpan modal. Anggap aja masa-masa ini adalah waktu buat belajar dan nunggu sampai badai lewat. Kita nggak bisa ngontrol kebijakan pemerintah yang kadang bikin geleng-geleng kepala. Tapi kita bisa ngontrol gimana cara kita jagain isi dompet kita sendiri. Jangan sampai lo jadi tumbal dari ambisi politik atau keserakahan para pemain besar di bursa. Pesan gue buat kalian yang masih ingin bertahan di tengah ketidakpastian ini, kuncinya cuma satu. Jangan serakah dan jangan telan mentah-mentah omongan influencer saham yang baru belajar kemarin sore tapi sudah berani buka kursus mahal. Kalau kalian punya uang Rp100.000, pakai Rp25.000 saja buat belajar di pasar. Sisanya, simpan dalam bentuk kas. Karena di masa sulit seperti sekarang, uang tunai adalah raja. Kita harus jadi manusia yang rasional dan tetap independen di tengah arus informasi yang sering kali menyesatkan. Jangan sampai kita jadi bagian dari tulang-tulang yang remuk saat ekonomi ini jatuh karena kita tidak sempat menyiapkan bantalannya. Jadi pertanyaannya sekarang, kita ini mau terus-terusan jadi penonton yang tepuk tangan di atas panggung sandiwara atau mau mulai sadar kalau fondasi rumah kita sebenarnya lagi kropos dimakan rayap? Kita sering banget terjebak dalam delusi angka-angka makro yang dipoles sedemikian rupa biar kelihatan seksi. Pertumbuhan ekonomi 5% itu angka yang bagus kalau itu beneran dirasain sama ibu-ibu di pasar yang ngeluh harga cabai naik atau sama anak muda yang sekarang makin susah cari kerja meski gelarnya mentereng. Tapi kalau angka 5% itu cuma hasil dari muter-muterin utang dan jualan komoditas mentah yang harganya lagi naik karena faktor keberuntungan global, yaitu namanya kita lagi dapat durian runtuh yang kulitnya tajam, bukan isinya yang manis. Jujur saja, gue merasa kita ini sedang dalam fase mabuk euforia yang berbahaya. Kita bangga banget indeks harga saham gabungan tembus 9.000, seolah-olah itu tanda kalau negara kita makin kaya. Padahal, kalau lo mau sedikit aja buka mata dan kritis, lo bakal lihat kalau kenaikan itu seringkali cuma digerakkan sama segelintir saham ajaib yang fundamentalnya nggak masuk akal, tapi valuasinya selangit. Ini yang gue sebut sebagai monkey business modern. Orang-orang berduit mainin harga, goreng sana-sini, lalu narasi manis disebar lewat influencer atau robot-robot medsos biar investor retail, yang mungkin itu lo atau temen lo, tergiur buat masuk. Pas uang lo udah masuk, mereka yang di atas pelan-pelan narik modalnya, dan lo cuma ditinggalin sama aset yang nilainya terjun bebas. Itu bukan investasi, itu skema transfer kekayaan dari kantong orang lugu ke kantong orang licik. Dan sedihnya, wasit yang seharusnya jagain pertandingan ini seringkali malah kelihatan kayak lagi asyik ngopi di pinggir lapangan sambil pura-pura nggak lihat ada pelanggaran. Kesimpulannya, ekonomi kita ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Kita butuh reformasi yang beneran, bukan cuma ganti bungkus atau ganti jargon. Kita butuh orang-orang yang berani bilang enggak buat proyek yang nggak masuk akal. Dan kita butuh otoritas yang beneran punya taring buat sikat para penggoreng saham. Kalau kita terus-terusan hidup dalam penyangkalan dan lebih milih dengerin narasi manis daripada fakta pahit, ya siap-siap aja tulang kita remuk pas jatuh nanti. Karena kita nggak sempet nyiapin bantalannya. Tetaplah jadi manusia yang waras di tengah kegilaan angka-angka palsu. Belajarlah buat melihat apa yang nggak tertulis di berita resmi. Dunia lagi berubah, cara main uang lagi berubah. Dan kalau lo nggak mau ketinggalan atau malah tergilas, lo harus punya ahead the curve, alias pikiran yang selalu selangkah di depan. Semoga narasinya kali ini nggak cuma lewat di kuping, tapi beneran bikin lo mikir 2 kali sebelum mengambil keputusan finansial yang besar. Kalau lo ngerasa omongan gue ini masuk akal dan perlu didengar lebih banyak orang, tolong banget bantu gue dengan cara like video ini, share ke grup-grup WhatsApp keluarga atau temen tongkrongan lo yang suka main saham, dan jangan lupa subscribe. Dukungan lo itu bahan bakar gua buat terus bikin konten yang jujur, kritis, dan gak jualan janji manis. Stay safe, stay rational, dan tetap relevan. Gua cabut dulu.